Assalamualaikum semuanya. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam atau disingkatnya PAI. Materi yang akan kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta. Yuk coba kita perhatikan sekeliling kita. Perhatikan alam yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu siapa yang menciptakan dan mengatur semua itu? Yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ada gunung yang menjulang tinggi, ada sungai yang mengalir air jernih, kemudian ada laut yang terbentang sangat luas. Allah itu menciptakan semuanya itu untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Karena kita umat muslim, kita itu harus percaya adanya Allah. Sebagai umat muslim, kita juga wajib bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Jadi siapa yang wajib bersyukur atas semua yang sudah Allah ciptakan? Kita, manusia, umat muslim. Dan kita juga harus menjaga alam sekitar kita. Kita sudah harus menjaga apa yang sudah Allah ciptakan. Kalau alam yang dijaga, itu akan terus lestari, akan terus bertahan dan memberikan manfaat bagi kita. Jadi nggak boleh dirusak. Kemudian meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang harus diyakini? Kita harus yakin bahwa Allah yang Maha Pencipta itu ada. Allah Maha Pencipta seluruh alam semesta. Allah itu pengatur seluruh alam semesta. Allah yang Maha Pencipta adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian yang kita harus yakini adalah Allah itu Maha Esa. Esa itu satu ya. Jadi nggak ada Tuhan selain Allah. Untuk membuktikan adanya Allah, kita bisa lakukan dengan memperhatikan alam sekitar kita. Oh, ini ciptaan Allah. Oh, ini juga ciptaan Allah. Kita manusia, kita pun juga sebagai ciptaan Allah loh. Nah, di sini ada 8 ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Nomor 1, bumi. Tempat yang kita tinggali ini adalah ciptaan Allah. Bumi itu sebagai tempat tinggal manusia, hewan, juga tumbuhan. Itu ciptaan Allah. Kedua, ada udara, sesuatu yang kita hirup, yang bisa membuat kita bernafas. Itu adalah ciptaan Allah. Udara itu untuk bernafas bagi makhluk hidup seperti manusia, ada juga hewan, kemudian tumbuhan. Yang ketiga ada laut. Laut itu juga ciptaan Allah yang luasnya Masya Allah. Itu sebagai sumber makanan yang banyak mengandung ikan dan sebagai sumber air suci di laut itu. Kemudian yang keempat ada matahari. Matahari itu sumber energi bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita bisa mengeringkan pakaian menggunakan apa? Matahari. Siapa yang ciptain? Allah. Kalau nggak ada matahari, nggak kering-kering nanti bajunya, ya kan? Kemudian yang kelima ada sungai. Sungai itu sumber energi. Maksudnya sumber air bersih juga. Air sungai itu bisa loh kita gunakan untuk berwudu atau bersuci. Yang keenam gunung. Gunung itu ciptaan Allah juga. Nggak ada manusia yang bisa ciptain gunung. Gunung itu fungsinya untuk melindungi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi. Bumi itu tempat kita tinggal. Kemudian Allah juga menciptakan hewan. Hewan itu bisa jadi sumber makanan buat manusia. Apa hewan yang kita makan? Ada ayam, ada bebek, kemudian sapi, kita bisa makan. Dan itu semua ciptaan Allah, nak. Terus yang ke-8 adalah tumbuhan. Tumbuhan juga sama kayak hewan, sebagai sumber makanan. Ya kan, kayak kangkung, kayak bayam, terus bawang-bawangan, itu tumbuhan semua yang bisa kita makan. Kemudian terkait dengan ciptaan Allah, berarti Allah itu punya Asmaul Husna yang namanya Al-Halik.
atau Maha Pencipta. Apa sih maknanya? Makna Al-Halik adalah Allah berkuasa menciptakan apapun. Kemudian yang kedua, Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ya. Di dalam Quran surat Al-Hasyr, Allah ngomong gini, Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Salah satu namanya adalah Al-Halik, Maha Pencipta. Terus, ada nggak sih contoh perilaku untuk mensyukuri Asmaul Husna Al-Halik itu? Ada. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, ada hidung, ada mata, ya kan? Dengan tubuh yang sempurna, manusia tuh bisa melihat karena punya mata, bisa berjalan karena punya kaki, dan menikmati makanan karena punya mulut. Kemudian manusia itu harus mensyukuri dengan cara menggunakan seluruh tubuhnya itu untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Jadi jangan disalah fungsikan tubuh kita itu. Yang kedua, contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut beserta isinya untuk manusia. Jadi dengan adanya laut, manusia tuh bisa makan berbagai jenis ikan karena di laut adalah sumber ikan. Terus manusia juga harus mensyukuri dengan cara tidak merusak keindahan laut. Contoh, dengan cara menggunakan bom untuk menangkap ikan. Karena bom itu bisa matiin semua ikan. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya laut, jadi dipergunakan dengan baik. Nah, terakhir ada penugasan, tulisnya di buku tulis ya nak ya. Ada 5 soal. Itu semuanya ada di slide-slide yang sebelumnya, sudah Miss jelaskan juga sebelumnya. Silahkan dicatat, ditulis, kemudian dikumpulkan Miss. Oke. Alhamdulillah udah selesai. Say hamdalah, alhamdulillah. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.